Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup berkelimpahan dalam Kristus, ya. Kata yang dipakai adalah hidup berkelimpahan. Kalau mendengar kata kelimpahan, hidup berkelimpahan, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tuh apa? Lebih dari cukup. Cukup tuh seberapa, Pak? Ya, pokoknya ya lebih dari cukup. Oke. Ada lagi yang lain. Ketika dengar kata hidup berkelimpahan, apa sih yang terpikir di kepala apa, Pak? Mewah. Yang terpikir adalah mewah. Berkelimpahan berarti mewah. Kalau pajak mikirnya apa? Semuanya ada. Mau prahara ada. Mau persoalan ada. Gitu ya, Pajak? Mau ada apa lagi Pak yang perlu ada nih? Semuanya ada katanya. Bukan cuma satu dua ya, tapi semuanya ada ya. Hidup mewah, lebih dari cukup, semuanya ada tadi ya. Mau makan ada, mau tidur ya ada kasur, itu penting soalnya ya. Saya suka bercanda. Saya bilang begini, kalau cari pasangan hidup ya, cari pasangannya yang pas-pasan aja ya. Pas-pasan, pas mau makan ada makanan, pas mau jalan-jalan ada uang gitu ya, pas mau tidur ada kasur yang empuk, itu pas tuh, pas-pasan gitu ya. Tapi Bapak bilang enggak, harus lebih dari yang cukup gitu ya, lebih dari yang cukup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang di dalam kepala kita, ketika kita berpikir hidup berkelimpahan, maka ini yang terpikir. Salah enggak? Enggak, wajar ya, normal. Karena memang kita akan selalu berpikir dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu. Apa sih kriterianya bahwa orang itu memiliki hidup yang berkelimpahan, memiliki hidup yang diberkati Tuhan? Kriterianya adalah biasanya kalau saya salah saya dikoreksi ya. Rumahnya gede. Betul apa betul lagi? Rumahnya gede, betulnya pakai sekali ya, bukan berkali-kali ya, Pak. Betul sekali, rumahnya gede. Halamannya luas. Mobilnya ada berapa, Pak? 5, buset. Mobilnya ada 5. Ini anggota orangnya ada berapa nih anggota rumahnya nih? Ada berapa coba? Ayo. 5 juga, satu orang satu gitu ya. Ini yang ada. Nah, ada satu orang yang punya rumah seperti ini. Rumahnya besar. Rumahnya besar sekali, halamannya luas sekali, mobilnya banyak dan yang kita sebut mewah tadi. Ya. Wah, semua serba ada kata Pak Jack. Semuanya ada. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang ini, keluarga ini dengan memiliki rumah yang begitu besarnya, dengan begitu mewahnya, maka keluarga ini hanya pergi dari pagi-pagi, pulangnya malam. Pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang malam. Kadang malah anak-anaknya nggak pulang, pulangnya pagi lagi, gitu ya. Kalau pulang sampai rumah terus kemana? Tidur. Ya. Langsung masuk kamar, karena di kamar saking serba ada tadi, gitu ya. Bukan cuma ranjang adanya, kamar mandi ada di dalam kamar, mau televisi yang gede ada di dalam kamar gitu ya, laptop, komputer semua ada, mau game semua ada di dalam kamar. Ini kira-kira begitu masuk kamar apa yang dia lakukan? Ya tidur, udah pulang malam, main game gitu ya, atau buka komputer dan seterusnya sampai pagi lagi, pagi berangkat lagi. Ini yang terjadi. Ya. Dan ini yang sering kali kita lihat. Sementara di sisi yang lain ada orang yang mungkin rumahnya itu kecil banget. Ini kemana saya mesti mengarahkan? Oh, oke. Ya. Tetapi gimana dengan yang lain ya? Kayaknya saya mesti minta tolong siapa ini? Nah, kelihatan. Oke. Di sisi yang lain itu ada rumah yang kecil. Imut banget ya, berbanding terbalik tuh, ya. Yang satu tadi gua deh banget gitu ya, mewah banget, halamannya luas. Yang satu lagi rumahnya kecil. Ya. Mungkin kamarnya juga terbatas. Tapi apa yang terjadi?
Penghuni rumah ketika sampai di rumah karena nggak ada di kamarnya, nggak ada tadi ya, nggak ada WC, nggak ada toilet, nggak ada TV, nggak ada ini dan itu, maka yang ada adalah mereka kalau nonton TV di mana? Rame-rame. Ini kayak kita kecil dulu. Bener nggak sih Bapak Ibu? Saya mah dulu kecil kayak gitu tuh. Karena cuma punya satu TV-nya. Taruhnya di depan. Ya, di ruang tamu ya kita sekarang sebutnya adalah ruang keluarga. Padahal mah dulu ya ruang tamu, ya ruang keluarga, ya ruang makan. Gabung jadi satu di situ gitu kan. Tapi kan biar elit sedikit kita sebutnya ruang keluarga ya. Padahal disitulah tempat kita makan, disitulah juga kita menerima tamu, disitu juga lah kita ngeriung gitu ya. Maka kemudian kita di situ. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, papa saya kami di rumah itu bengkel motor. Dulu tuh lagi musimnya film silat. Nah, yang orang zaman saya ngerti nih. Sintio Hyaplu, Siatio Ehyong. Ayo bener nggak? Hah? Nah, Toliong Tok. Tah, ya. Ini kalau yang ketawa berarti sama nih. Itu pakai video tuh nyewa tuh. Ya, bener nggak sih? Nyewa tuh. Sekali nyewa berapa seri gitu ya. Bapak saya tuh seneng banget nonton film kungfu nih. Film silat, film Cina nih ya. Anak-anaknya tapi nakal. Baong. Kalau bahasa Jermannya bawong tuh ya. Jadi apa yang terjadi si papa ini kan kalau pagi dia mesti kerja dong. Ngebengkel. Bengkelnya di depan kan. Di halaman rumah itu tadi yang halaman luas tadi itu bengkelnya gitu ya. Tapi kami di belakang di ruang keluarga tadi kita setel diem-diem filmnya. Kita setel diem-diem, maka apa yang terjadi? Bapak saya tidak konsentrasi kerja. Bulak-balik dia ke belakang. Yang ngambil air lah, yang ke toilet lah. Cuman lewat, lalu nengok. Gimana? Udahlah jangan ditonton, nanti malam aja. Ya udah papi mah nanti malam aja gitu ya. Ini mah aku cuma pengen tahu dulu. Ya udah, tapi nanti malam setel lagi ya. Iya, dia keluar lagi. Nggak lama dia balik lagi. Papi mau ngapain? Ngambil air. Padahal matanya begini gitu ya. Matanya ngelihat ya. Saudara-saudara, ini yang terjadi pada keluarga kita. Ya. Zaman dulu yang tadi ya, di sanalah ruang keluarga, di sana juga ruang tamu, di sana juga ruang makan kita begitu ya. Ya toilet ada tapi di luar gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga yang tadi ruang tamu ya di sana, ruang keluarga ya di sana, ruang makan ya di sana, kamar tidur ya cuma dua, satu buat orang tua, satu buat anak-anak, mau berapapun anaknya itulah kamarmu begitu ya. Maka saudara-saudara yang terjadi adalah kita sering ngeriung. Tahu ya istilahnya ngeriung ya. Kumpul, ngobrol, makan bareng, dan seterusnya. Sekarang kita melawat nih. Kita gereja kan, gereja katanya kudu melawat. Kita melawat kedua rumah ini. Satu rumah yang tadi besar banget itu dengan halamannya yang sangat luas. Tapi orangnya pergi pagi pulang malam. Pergi pagi pulang malam. Kalau kita melawat ke rumah ini kira-kira bagaimana reaksi yang kita dapatkan? Apa yang akan kita peroleh ketika kita melawat? Enggak ketemu orangnya, ketemu siapa Pak? Pembantu, mbaknya. Jadi mbaknya yang ada di rumah dari pagi sampai malam, mbaknya yang nonton TV, iya dong. Mbaknya yang nikmatin internet, wifi-nya tadi gitu ya. Mungkin dia nge-scrolling, mungkin nonton Netflix dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian yang keluar berikutnya adalah mungkin gogoknya. Ya. Lalu bilang, maaf, tuan rumah gak ada. Kira-kira kita dibukain pintu gak? Kalau buka pintu dia diomelin sama majikannya. Gitu ya. Kira-kira hati kita gimana ketika melawat ke orang yang kayak gini? Oh, pulang dengan penuh sukacita. Wah, tadi aku ngelawat rumah yang berkelimpahan, yang mewahnya luar biasa, yang gede, berkecukupan, lebih dari cukup. Halamannya aja luas banget, bah. Rumah kita nggak ada sepentilannya dah, kecil banget. Tapi kita ngelihatnya adalah rumah yang dingin. Lalu kita pergi melawat rumah yang kecil, yang satunya tadi. Begitu tok-tok, kira-kira apa yang kita peroleh? Buka pintu, ada Ibu Wulan, masuk Bu Wulan, silakan duduk di ruang tamu kami yang tadi ada tempat makan juga dan seterusnya ya. Makan apa yang ada ya, semua dikeluarin ya.
Semuanya dikeluarin. Dari kaleng kongguan yang isinya apa? Rengginang gitu ya. Kaleng kongguan yang isi rengginang itu kaleng udah sampai penyok-penyok gitu ya. Dikeluarin. Oh ntar ya saya siapin. Manis disediain. Kalau ada sirup pakai sirup segala macam. Rasanya kita gimana? Kita pernah suka cita. Ya. Lalu si mama panggil tuh si anak itu, si anak A, si anak B, panggil nih ada Ibu Wulan datang, panggil semua ke sini, salamin ya, salamin. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Itu yang terjadi. Kalau gitu, kalau itu yang terjadi, lalu kalau gitu apa itu makna kelimpahan? Apa makna kelimpahan? Kalau kita membandingkan dua rumah yang seperti ini, maka ternyata kelimpahan itu bukan soal memiliki banyak tadi. Ternyata kelimpahan enggak hanya berpikir soal dia punya mobil 5, dia punya rumah yang segede apa tahu, atau halamannya seluas apa gitu ya. Tapi bagaimana kelimpahan itu ketika seorang bisa memberi dan mengalirkan berkat. Sini, Bu, makan ya apa yang ada. Saya kalau begitu keluarin semua yang ada gitu ya. Mau kaleng kongguan kayak mau kaleng monde kayak apa keluarin situ ya. Walaupun isinya bukan itu. Tetapi saudara bagaimana ketika dia bisa memberi. Dan ketika dia ngeluarin kaleng kongguan tadi yang isinya rengginang, maka dia mengeluarkannya dengan hati. Betapa senangnya ketika engkau datang. Betapa senangnya ketika bisa berkumpul bersama-sama. Betapa senangnya ketika punya kaleng kongguan isinya rengginang. Percayalah rengginang lebih enak daripada biskuit kongguan. Ya. Iya benar kan? Benar, kita fakta selera kita sama gitu ya. Saudara-saudara, kelimpahan itu ketika kita boleh memberi bukan dengan terpaksa. Tapi ketika kita boleh memberi dengan hati kita. Ketika ini loh kaleng kongguan, padahal rengginang cuma punya itu-itunya, kagak ada lagi dan itu bisa buat makan nasi. Ya, tapi tetap dibuka. Mari makan bersama-sama. Mari cicipi apa yang ada. Tehnya tinggal 1 celup itu doang. Gak punya lagi. Tapi dicelup. Gulanya juga mungkin itu yang tersedia. Tapi bagaimana kemudian itu diberikan. Inilah kelimpahan. Bahwa ketika boleh memberi dengan hati, ketika kita boleh ngeriung bareng-bareng, ketika kita boleh menjalin relasi dengan baik satu dengan yang lain. Ketika rumah bukan lagi menjadi hotel, tapi menjadi rumah yang sesungguhnya. Maka kita bisa katakan kelimpahan hanya mungkin terjadi ketika relasinya itu adalah antara gembala dengan domba. Gembala dengan domba. Karena kalau nggak punya relasi yang baik dengan sang gembala, susah tuh Bapak Ibu. Kita bisa buka kaleng kongguan, lalu bilang ayo dimakan pastep, jangan malu-malu. Wow, dia nggak tahu malu emang gitu ya. Ya dibuka. Ya. Dan itu bisa terjadi ketika kita punya relasi yang baik dengan sang gembala. Apa yang dikatakan tadi dalam bacaan kita yang ketiga? Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Balik lagi nih Bapak Ibu. Dengan demikian kita bisa katakan hidup berkelimpahan itu tidak diukur dengan apa? Dengan jumlah kepemilikan. Dengan jumlah dan dia mulai macet. Ya, jumlah kepemilikan uang, properti atau hidup tanpa masalah, selalu sehat, selalu berhasil, maka kita baru katakan itu berkelimpahan. Gak diukur dengan itu. Ya. Lalu kalau gitu gimana? Gimana caranya supaya kita bisa tidak bergantung pada yang tadi dikatakan. Bergantung pada yang namanya materi. Bergantung pada kepemilikan uang. Coba dilihat di dompet punya uangnya berapa. Ya. Kita boleh lihat berapa banyak properti yang kita miliki. Atau kita, waduh hidupnya enak banget. Gak ada masalah, gak ada persoalan sama sekali. Gak pernah sakit.
Enak banget ya kalau nggak pernah sakit. Selalu sehat ya. Dan apapun yang kita mau selalu kita dapatkan. Gimana? Gimana caranya? Nah, kita lihat. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia mengatakan adalah, Yesus itu nggak bilang gini, mari datang kepadaku supaya kamu punya segalanya. Ini yang menarik. Ya. Tuhan Yesus tuh nggak pernah bilang gitu loh. Betul nggak? Dia nggak pernah bilang, mari datang kepadaku supaya kamu punya segalanya, supaya kamu sukses dalam usaha, supaya kamu makmur, supaya kamu hebat dan seterusnya. Tuhan nggak pernah bilang gitu. Kalau gitu apa yang Tuhan katakan? Nah, kita lihat. Yang Tuhan katakan adalah supaya kamu mempunyai hidup. Ya. Istilah yang dipakai adalah zoen. Zoen artinya adalah hidup. Ya. Supaya kamu mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Nah, ini lagi. Ya. Kamu harus hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Balik lagi nih, kita muter lagi nih. Balik lagi. Hidup yang seperti apa? Gitu ya. Apakah tadi yang punya mobil 5, ternyata hidup yang dimaksud adalah hidup yang berasal dari Allah. Seperti apa hidup yang berasal dari Allah? Yaitu hidup yang terhubung dengan sumber kehidupan. Hidup yang boleh berelasi dengan baik dengan Sang Pencipta kehidupan, yaitu Allah sendiri. Memiliki relasi, memiliki hubungan yang boleh nempel sedemikian rupa. Nah, ini yang kemudian kita lihat juga di dalam Alkitab kita, seperti apa relasi yang kita bangun dengan Allah, dengan Sang Pencipta kehidupan itu. Jelas Bapak Ibu, di dalam Yohanes itu seperti ranting pada pokok anggur. Ya. Seperti ranting pada pokok anggur. Apa yang terjadi ketika ranting itu nempel pada pokok anggur? Berbuah. Dia tidak akan pernah bisa berbuah kalau nggak nempel. Enggak lah, aku mau di luar aja. Enggak lah, aku udah nggak mau lagi deket-deket lah sama Tuhan. Tuhan itu aku hidupnya kecewa. Kok banyak persoalan belum beres satu, muncul persoalan yang lain gitu ya. Udahlah, nggak mau deket-deket sama Allah. Bisa berbuah nggak? Nggak akan pernah bisa berbuah. Maka kalau mau berbuah gimana? Nempel. Tinggal di dalamnya. Ya, tinggal di dalamnya. Maka ketika kita bisa menempel kepada sang pokok anggur, kelimpahan itu akan terjadi ketika manusia, entah itu kaya ataupun miskin secara materi, dia punya relasi yang bermutu dengan Tuhan. Ya, punya relasi yang erat dengan Tuhan. Ketika kita boleh memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, di sanalah hidup kita akan berkelimpahan. Ya, di sanalah hidup kita akan berkelimpahan. Ketika kita nempel dengan sak pokok anggur, disitulah hidup kita akan memiliki makna. Memiliki makna. Ketika kita memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, hidup kita gak akan pernah kosong. Ketika datang ke gereja, nih suka denger nih saya. Pulang dari gereja, gue males dah kalau ke GKI. GKI Mangga Besar, kalau yang khotbah Pendeta Angelin. Yang pulang gak dapat apa-apa, kosong. Ya, saudara, kenapa bisa kosong? Karena dia tidak connect. Bukan sama sang pengkhotbah, tapi connect dengan firman. Dengan firman yang diberitakan. Pernah saya ngalamin. Salah seorang bilang gini, kalau di jemaat saya di Kepaduri, saya lebih banyak dipanggil Cici. Ci, males banget ke gereja. Kenapa? Iya, yang khotbah si A. Kalau dia yang khotbah, aku ngantuk dah. Aku cuma bilang gini, kamu ngomong begitu, ngantuk beneran loh. Ngantuk beneran loh ntar. Tapi dia datang ke gereja. Begitu datang ke gereja, tapi nggak tahu ya kalau di Kepaduri Bapak Ibu. Jemaat itu kalau datang punya kursi
kerajaan. Ya. Dari minggu ke minggu, minggu ke minggu duduknya nggak bergeser. Di situ melulu. Ya. Pokoknya sama. Si A duduknya di sini. Nih Ibu Kyok kalau datang ke Mangga Besar duduknya pasti di situ. Bener nggak, Bu Kyok? Bener. Pak Jack itu jarang pindah ke sana. Duduknya di situ. Kok Acung kalau datang biasanya di sono no. Bener nggak kok? Bener lagi ya. Padahal saya jarang loh ke Mangga Besar, tapi saya bisa tahu. Kok Acung tuh di situ. Pak Yohanes juga kalau datang duduknya di situ. Ya. Percayalah pendetanya hafal. Ya. Pendetanya lama-lama hafal. Ini saya jarang ke Mangga Besar loh, sampai tahu gitu ya. Apalagi Pak Nanang yang hampir setiap minggu datang. Ya, hafal tuh duduknya di mana gitu ya. Sampai jadinya hafal. Nah, apa yang terjadi ketika hafal? Bisa tahu tuh, datang apa kagak ke gereja. Bukan gara-gara dia absen juga, asal tahu ya. Ketahuan nih, si ini nggak datang. Ini kalau pulang, Pak Nanang tuh suka cerita. Si ini sekeluarga nggak datang. Ini Civelina nggak ada nih hari ini, gitu ya. Nggak datang tuh, ya. Kenapa? Karena kursinya kosong. Kursinya kosong, nggak ada yang nempatin. Itu di kursi itu udah ada namanya, ya. Udah ada tulisannya, udah ada nama. Si ini. Ini Grace karena lagi ada bapaknya aja di situ. Kalau nggak duduknya di sana juga dia, gitu ya. Duduknya di sana juga dia. Nah, apa yang terjadi ketika datang? Kemudian dia bilang, aku ngantuk nih. Pendetanya bikin ngantuk. Kira-kira ngantuk beneran nggak? Ngantuk. Pulang gereja lalu dia ngoceh-ngoceh ke saya. Kanci, ngantuk kan aku. Dari awal sampai akhir aku ngantuk. Nah lu dari awal udah pengennya ngantuk. Dari awal udah pengennya ngantuk. Ya ngantuk beneran gitu ya. Lalu dia bilang, aku gak dapat apa-apa. Ya gimana mau dapet? Wong tidur dapat tidur, pules gitu ya. Tetapi artinya gak akan bisa dapat sesuatu. Kenapa? Karena kamu tidak connect dengan firman yang disampaikan. Firman yang diberitakan. Maka saya cuma bisa bilang, jangan pernah ngelihat siapa yang khotbah. Tapi cobalah apa yang kau dapatkan dari firman itu. Karena siapapun yang khotbah, yang disampaikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, belajar untuk berkonek, belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Belajar untuk ada di sana. Ketika kita boleh connect dengan Tuhan, kita boleh tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita akan berkelimpahan. Ya, hidup kita akan lebih bermakna. Dan inilah yang terjadi dan dialami oleh gereja mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-47 yang tadi kita baca. Apa yang mereka lakukan? Mereka hidup di dalam firman. Mereka hidup di dalam persekutuan. Mereka hidup di dalam doa. Mereka hidup di dalam relasi dengan sesama. Ya. Maka balik lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hidup berkelimpahan tidak diukur. Tidak diukur dengan berapa lebarnya rumah yang kita miliki. Tidak diukur berapa banyak mobil yang kita punya. Bukan. Tetapi hidup berkelimpahan itu akan menjadi semakin nyata ketika kita boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Ketika kita boleh memiliki kepedulian. Ketika kita tidak individu. Ketika tidak, pokoknya aku yang senang. Tetapi bagaimana kita boleh ngelihat nih ada teman kita yang boleh mengalami kesusahan. Mungkin saya cuma adanya segini dan inilah yang bisa saya bantu. Saya nggak punya apa-apa. Saya punya telinga untuk mendengar. Saya punya tangan yang bisa ditangkup lalu kemudian tundukkan kepala dan berdoa. Hidup yang berkelimpahan. Balik lagi tidak diukur dengan materi. Tapi bagaimana hati kita boleh berlimpah dengan rasa syukur. Berapapun yang kita miliki. Bahkan mungkin tidak memiliki. Bagaimana kita boleh mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai. Terima kasih ketika saya masih boleh diberi kesehatan yang baik. Saya bilang mungkin jangan-jangan saya harusnya sudah meninggal di tahun yang lalu. Ya.
Tapi ternyata Tuhan masih kasih saya umur sampai sekarang. Ini kita lagi dapat perpanjangan waktu nih dari Tuhan. Ya, ketika ini boleh kita hayati dengan cara seperti ini, betapa hati kita boleh berlimpah dengan rasa syukur. Bersyukur sama Tuhan. Hidup yang berkelimpahan ketika kita boleh memiliki kepedulian. Ketika kita boleh memiliki hati yang tulus dan mau memberi. Maka siapapun kita, apapun kondisi kita, hidup berkelimpahan adalah hidup yang boleh mengalirkan berkat kepada sekitar kita. Kepedulian kepada sekitar kita. Bagaimana kita boleh membangun relasi. Dan itu bisa terjadi ketika kita boleh ada dengan Sang Gembala. Gembala yang baik, gembala yang boleh memimpin kita. Oleh karena itu belajar untuk mendengar suara Sang Gembala. Tuhan menolong kita semua. Amin.